got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget nih teman-teman, yaitu tentang kajian Islam di Barat. Tepatnya tentang Orientalisme. Nah, hari ini juga kita kedatangan narasumber yang nggak kalah keren, yaitu merupakan mahasiswi program studi psikologi yang sedang menempuh pendidikannya di universitas ternama di Yogyakarta. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Kak Fitri. Halo teman-teman, oke sebelumnya terima kasih untuk Kak Adinda. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan tentang topik yang sangat menarik ini. Oke Kak, hari ini kita akan membahas tentang Orientalisme nih. Sebuah istilah yang cukup sering kita dengar ketika kita mempelajari tentang kajian Islam di Barat. Oke, sebelum menyelam lebih dalam, mungkin boleh dijelaskan Kak, sebenarnya apa sih Orientalisme itu? Oke Kak Adinda dan teman-teman, Orientalisme ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara pandang Barat terhadap Timur, khususnya budaya agama Islam sendiri. Istilah ini seringkali merujuk pada pendekatan akademis yang mempelajari budaya Timur, tapi juga membawa serta stereotip dan prasangka. Ibaratnya mereka ingin tahu banget nih tentang kita, mulai dari agama, budaya, dan gaya hidup kita. Oke, menarik banget ya teman-teman definisi dari Orientalisme sendiri. Ini sangat menarik, tapi kenapa sih Kak mereka tuh tertarik banget sama dunia Islam? Oke, pertanyaan sangat bagus Kak Adinda. Jadi gini ya, dulu ini kan Islam pernah jadi peradaban yang super maju. Bayangkan aja waktu Eropa masih gelap-gelapnya di abad pertengahan, dunia Islam pun udah punya perpustakaan keren, ilmuwan hebat, dan teknologi canggih. Nah, orang-orang Barat jadi penasaran, kok bisa ya mereka semaju ini? Oh gitu ya Kak. Terus mulai kapan sih Kak sebenarnya Orientalisme ini muncul? Oke, kalau bicara tentang sejarah sendiri, ini sudah ada sejak abad pertengahan ya Kak. Awalnya banyak pendeta-pendeta Kristen yang belajar bahasa Arab buat memahami Al-Quran. Tapi motifnya juga itu lebih ke religius, pengen nyari-nyari kesalahan Islam gitu. Waduh, bahaya juga ya. Berarti awalnya itu nggak objektif ya Kak? Betul banget. Makanya ada kritik terkenal dari Edward Said, dia bilang Orientalisme itu sebenarnya cara Barat buat menguasai dunia lewat pengetahuan. Mereka bikin gambaran tentang Islam yang kadang nggak sesuai dengan realita Kak. Contohnya kayak gimana itu Kak? Untuk contohnya sendiri, misalnya nih, mereka sering menggambarkan Islam sebagai agama yang keras, terbelakang, atau nggak cocok sama modernitas. Padahal kan nggak gitu. Islam justru sangat mendorong kemajuan dan ilmu pengetahuan. Oke, tapi Kak, apakah semua Orientalisme itu tuh buruk? Maksudnya tuh apa nggak ada yang benar-benar objektif gitu penilaiannya? Wah, bagus banget nih Kak pertanyaannya. Nggak semua buruk kok. Ada juga orientalis yang benar-benar serius dan objektif dalam kajiannya. Contohnya nih anime yang teliti tentang tasawuf, atau Muslim Reward yang menulis biografi Nabi Muhammad dengan cukup objektif. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada sisi positifnya juga ya Kak? Iya dong, bahkan ada beberapa kontribusi positif dari orientalis sendiri ini. Mereka membantu melestarikan banyak manuskrip Islam kuno. Yang kedua ada memperkenalkan Islam ke dunia Barat. Yang ketiga mengembangkan metode penelitian yang sistematis. Oke, terus ya Kak, sebagai Muslim nih, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi Orientalisme ini? Nah, ini penting nih Kak Adinda. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nih. Yang pertama, jangan langsung nolak mentah-mentah semua kajian orientalis. Yang kedua, tapi jangan juga menerima begitu aja, harus kritis. Yang ketiga juga yang paling penting nih Kak, kita sendiri harus aktif menulis dan meneliti tentang Islam. Oke, bener banget tuh Kak, aku juga setuju.
Terus kalau untuk generasi muda Muslim nih, eh, bagaimana sih hal-hal yang perlu disiapkan gitu? Menurut saya yang pertama itu kuasai bahasa asing nih kak, minimal Inggris. Kedua, dalami ilmu agama dengan baik. Ketiga, belajar metodologi penelitian. Dengan modal ini kita bisa bikin kajian Islam yang lebih objektif dan sesuai dengan konteks zaman kak. Oke. Masya Allah, banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari orientalisme ini. Terus tadi Kak Fitri juga bilang kalau orientalisme itu memiliki dua sisi. Di satu sisi ada kajian akademis yang sah, tetapi di sisi lain ada bias dan stereotip negatif ya Kak. Iya, tepat sekali Kak. Pada awalnya banyak sarjana barat berusaha memahami budaya timur dengan cara yang objektif. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari studi ini dipengaruhi oleh pandangan kolonial yang melihat timur sebagai lain atau inferior gitu Kak. Oke, menarik banget ya Kak. Bagaimana sih Kak pandangan ini bisa muncul? Apakah ada konteks sejarah tertentu yang mempengaruhi perkembangan dari orientalisme ini? Ya tentu saja, orientalisme sendiri ini mulai berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 bersamaan dengan ekspansi kolonial Eropa. Saat itu banyak negara Eropa seperti Inggris dan Prancis mulai menjajah wilayah-wilayah di Timur Tengah dan Asia. Nah, mereka merasa perlu untuk memahami budaya yang mereka jajah, tetapi seringkali pemahaman itu didasarkan pada asumsi bahwa budaya mereka sendiri itu lebih superior. Oke, jadi bisa dibilang bahwa orientalisme ini tuh berakar dari kolonialisme ya Kak? Betul sekali. Kolonialisme ini menciptakan narasi bahwa Barat adalah pusat peradaban dan Timur adalah tempat yang primitif atau terbelakang. Ini menciptakan stereotip yang masih ada hingga hari ini, Kak. Oke, eh, oh iya Kak, ada nggak sih contoh spesifik dari karya-karya orientalis yang mencerminkan tentang pandangan ini? Oke, ada Kak, salah satunya itu yang contoh terkenal adalah buku Orientalis karya Urban Science yang diterbitkan pada tahun 1978. Nah, dalam buku ini sendiri, Said menjelaskan bagaimana Barat membangun citra tentang Timur yang tidak akurat dan seringkali merendahkan. Dia menunjukkan bahwa karya-karya sastra akademis seringkali menggambarkan orang-orang Timur sebagai eksotis dan misterius. Oke. Berarti nanti teman-teman bisa baca sendiri ya karya orientalisme yang diciptakan oleh Edward ini. Oke, aku penasaran juga nih Kak. Aku ada pertanyaan. Bisa jadi hal ini tuh berpengaruh pada bagaimana masyarakat Barat memandang Islam secara keseluruhan ya Kak? Iya, tepat sekali Kak Adinda. Representasi negatif dalam media juga berkontribusi besar terhadap persepsi publik tentang Islam. Misalnya nih Kak, setelah peristiwa 11 September 2001, banyak media barat yang lebih fokus pada aspek kekerasan dalam Islam tanpa memberikan konteks yang lebih luas tentang ajaran damai dalam agama tersebut. Nah, Islam sendiri seringkali diidentikan dengan terorisme, kekerasan, dan penindasan terhadap perempuan. Padahal kan Islam adalah agama yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kedamaian. Gitu, Kak. Oh, oke. Lalu bagaimana sih Kak cara kita agar bisa mengatasi dampak negatif dari orientalisme ini? Nah, ada caranya Kak. Salah satunya itu adalah dengan mempromosikan dialog antar negara dan kebudayaan. Kita perlu saling belajar dan memahami satu sama lain. Selain itu, penting juga untuk mengkritisi media massa yang seringkali memperkuat stereotip tentang Islam sendiri, Kak. Oke, jadi gitu ya Kak cara mengatasinya. Dan sangat disayangkan banget ya, karena banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang Islam gitu. Benar Kak, ini adalah tantangan besar bagi kita semua untuk melawan stereotip tersebut dengan edukasi dan dialog terbuka. Seperti itu. Oke, aku juga setuju banget nih Kak. Terus bagaimana sih dengan kajian Islam saat ini? Apakah masih terpengaruh oleh orientalisme?
Nah, kajian Islam sendiri saat ini sudah lebih jauh kritis dan kompleks dibandingkan dengan masa lalu. Banyak sarjana yang berusaha untuk dekonstruksi orientalisme dan menawarkan perspektif yang lebih nuansa ya Kak. Namun pengaruh orientalisme masih terasa, terutama dalam studi-studi populer seperti itu. Oke, aku juga punya pertanyaan baru nih Kak. Tadi kan Kakak bilang bahwa kita tuh punya tantangan besar untuk melawan stereotip tersebut dengan edukasi dan juga dialog yang terbuka. Nah, menurut Kakak tuh bagaimana sih kita bisa melakukan itu? Dan apa ada langkah konkret yang bisa kita ambil? Sepertinya kayak yang pertama-tama penting untuk mengingat ya Kak, literasi media di kalangan masyarakat. Kita perlu mengajarkan orang-orang bagaimana cara kritis menganalisis informasi yang mereka terima dari media. Eh, Selain itu, kita juga perlu mendorong dialog antar budaya agar orang-orang saling mengenal dan memahami seperti itu Kak. Oke, itu ide yang keren banget sih menurut aku. Dan mungkin kita juga bisa mendorong lebih banyak representasi positif tentang Islam dalam film dan juga media lainnya ya, Kak. Iya, tentu saja. Presentasi positif sangat penting untuk mengubah persepsi publik ketika orang-orang melihat karakter muslim dalam film atau acara TV sebagai individu kompleks dengan berbagai latar belakang dan cerita, itu membantu mengurangi stereotip negatif, Kak. Oke, aku setuju banget nih sama ini juga. Dan selain itu ya, pendidikan formal tentang Islam juga sangat penting. Apakah ada Kak program-program pendidikan di Barat yang sudah berjalan dengan baik nih? Ya, beberapa universitas sendiri di Barat telah mulai menawarkan program studi Islam yang lebih komprehensif dan inklusif ya Kak. Mereka tidak hanya fokus pada aspek teologis, tetapi juga pada konteks sejarah, sosial, dan politik dari dunia Islam sendiri, seperti itu. Oke, itu kabar yang baik ya. Semoga semakin banyak institusi pendidikan yang mengikuti jejak tersebut. Amin, amin Kak. Selain itu, penting juga bagi komunitas muslim sendiri untuk melibatkan dalam dialog ini dan berbagi pengalaman mereka dengan masyarakat luas. Benar banget nih, komunitas muslim juga memiliki suara yang sangat penting dalam mendefinisikan identitas mereka sendiri daripada membiarkan orang lain tuh mendefinisikannya untuk mereka gitu. Iya Kak, persis dengan berbagi cerita dan pengalaman pribadi, kita membantu mengubah narasi negatif menjadi lebih positif. Seperti itu. Oke Kak, sebelum kita akhiri diskusi ini Kak, adakah pesan terakhir yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman nih? Saya ingin mengingatkan pendengar bahwa pemahaman adalah kunci untuk mengatasi stereotip dan prasangka. Nah, mari kita terus belajar satu sama lain dan membuka pikiran kita terhadap keragaman budaya di dunia ini, Kak. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Fitri atas wawasannya yang luar biasa hari ini. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan nih bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dan insya Allah bisa diberikan juga atau disampaikan kepada lingkungan sekitarnya. Terutama tentang topik kita hari ini yaitu orientalisme tentang kajian Islam di Barat. Oke, terima kasih Kak Adinda, senang sekali bisa berbagi pengalaman dengan Anda semua. I think out of my lucky stars, darling, don't you know what you are? Yeah, baby.